datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, tiada terukur oleh apapun juga di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang sangat baik seperti Engkau. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam
baru setiap hari dalam hidup kami. Yesus, ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kau yang telah memilih kami. Kau yang telah menetapkan kami. Kau yang telah memanggil kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Kau mengenal kami Tuhan. Jauh sebelum kami ada dalam kandungan ibu kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Pada tanggal 17 Desember 1927, kapal selam USS S4 bertabrakan dengan kapal penjaga pantai di perairan Provincetown, Massachusetts, Amerika Serikat. Tabrakan tersebut menyebabkan 2 lubang di kapal selam S4 dan menyebabkan air laut yang dingin masuk ke kapal serta mempercepat tenggelamnya kapal selam tersebut. Dari 42 awak kapal, hanya 6 orang yang bertahan hidup dan berada di ruang torpedo. Tim penyelamat pun diterjunkan untuk menolong mereka yang masih bertahan hidup. Semua peralatan komunikasi di kapal selam tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan oleh mereka. Oleh karena itu, para awak yang masih hidup menggunakan kode Morse dengan cara mengetuk badan kapal sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan tim penyelamat. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, Letnan Fitch, salah satu awak kapal yang masih selamat, mulai mengetuk dinding kapal dengan kode Morse untuk satu kata, cepat. Lalu ia meneruskan dengan pertanyaan, "Is there any hope?" Apakah masih ada harapan? Sayangnya, pada saat itu, arus dan cuaca yang tidak bersahabat menghambat upaya penyelamatan tersebut. Sehingga pada akhirnya, ke-6 awak tidak terselamatkan. Pertanyaan, apakah masih ada harapan? Mungkin juga ada di dalam pikiran saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Berbagai beban dan persoalan berat menerpa saudara-saudari, sehingga saudara-saudari merasa terpuruk dan tenggelam bersama dengan masalah saudara-saudari. Begitu beratnya, sehingga saudara-saudari merasa putus asa dan kehilangan harapan. Bagi beberapa orang, pandemi COVID-19 menyisakan kisah yang pilu dan membuat kehidupannya terpuruk. Mungkin ada yang kehilangan orang yang dikasihi karena pandemi yang terjadi. Kehilangan pekerjaan, bisnis, serta kesulitan keuangan. Berbagai rencana harus dibatalkan dan ditunda. Atau bahkan mungkin ada yang merugikan kehidupan saudara-saudari. Hal ini membuat saudara-saudari merasa ragu dan bertanya, "Is there any hope for me?"
apakah masih ada harapan bagiku? Atau mungkin ada di antara saudara-saudari di penghujung tahun 2021 ini diperhadapkan dengan permasalahan begitu berat, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan usaha. Masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan saudara-saudari dan begitu beratnya persoalan yang dihadapi saudara-saudari membuat saudara-saudari lelah dan mulai putus asa serta bertanya, "Is there any hope for me?" Apakah masih ada harapan bagiku? Ketidakpastian keadaan dunia di mana kita hidup seringkali membuat kita merasa tidak aman dan khawatir. Dan juga akan merasa keraguan tentang masa depan. Sehingga kita bertanya, is there any hope for me? Apakah masih ada harapan bagiku? Oleh karena itu, di saat kita melewati masa-masa yang tidak mudah dan tidak menentu, satu hal yang penting adalah tidak kehilangan pengharapan. Pentingnya memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita dituliskan dalam ungkapan bahasa Inggris demikian. Human beings can live for 40 days without food, 4 days without water, and 4 minutes without air. But we cannot live for 4 seconds without hope. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makanan, 4 hari tanpa air, dan 4 menit tanpa udara. Namun kita tidak dapat hidup lebih dari 4 detik tanpa harapan. Dan kita bersyukur karena Yesus datang 2000 tahun yang lampau ke dunia untuk membawa pengharapan. Oleh karena itu, di saat kita merayakan Natal, maka kita juga merayakan kehadirannya yang membawa pengharapan. Celebrating His hope. Untuk itu, mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca mengisahkan bagaimana malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria serta memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Kehadiran Yesus ke dunia yang mampu mengusir kekhawatiran dan keputusasaan. Dari kisah tersebut kita dapat belajar paling tidak terdapat 3 alasan mengapa kehadiran Yesus ke dunia 2000 tahun yang lampau membawa pengharapan bagi kehidupan kita.
Alasan yang pertama adalah kehadiran Yesus menunjukkan rencana Allah yang senantiasa indah bagi hidup kita. Saya ulangi, alasan yang pertama adalah kehadiran Yesus menunjukkan rencana Allah yang senantiasa indah bagi hidup kita. Jika kita menyadari dan percaya bahwa rencana Tuhan senantiasa indah bagi hidup kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir dan putus asa di dalam segala keadaan. Jika kita menyadari dan percaya bahwa rencana Tuhan senantiasa indah bagi hidup kita, maka dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, maka kita akan tetap berpengharapan. Tidak dapat dipungkiri bahwa rencana Tuhan yang indah tersebut seringkali tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan rencana manusia. Bahkan kita seringkali tidak memahami apa rencana Tuhan tersebut. Dan di dalam hikmatnya yang sempurna, Tuhan ada kalanya mengizinkan apa yang telah kita rencanakan atau harapkan tersebut ternyata tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kita mengalami hal ini, maka tidak jarang kita merasa bingung, kecewa, dan putus asa. Hal ini pula yang dialami oleh Maria. Seperti yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 30, 31, dan 34. Lukas pasal yang pertama ayat 30, 31, dan 34. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kita dapat melihat di sini bahwa malaikat Tuhan menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada saat itu, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, seperti yang dituliskan di ayat ke-27. Dan tentunya, Maria memiliki rencana untuk menikah dengan Yusuf dan berharap akan memiliki keturunan atau anak. Namun rencana Tuhan tidaklah sama dengan rencana Maria. Rencana Tuhan adalah Maria akan mengandung meskipun dia belum menikah dan hidup sebagai suami istri dengan Yusuf. Ketika Maria mendengar rencana Tuhan tersebut, dia mungkin berpikir bagaimana caranya dia bisa memberitahu Yusuf kalau dia hamil. Bukankah Yusuf akan berpikir bahwa dirinya berzina? Bagaimana kalau Yusuf marah dan akan menceraikan dirinya? Apa yang akan terjadi dengan dirinya jika masyarakat tahu bahwa dirinya hamil duluan sebelum menikah dengan Yusuf? Berbeda dengan zaman sekarang, di mana orang hamil duluan sebelum menikah nampaknya gak ada masalah dan gak malu. Di zaman dulu, hamil sebelum menikah dianggap sebagai dosa besar, sehingga Maria dan keluarga akan mendapat malu dan Maria mungkin dapat dihukum mati. Tidaklah mengherankan jika Maria terkejut dan juga bingung terhadap rencana Tuhan tersebut yang dapat membuat rencana Maria berumah tangga hancur berantakan dan masa depannya menjadi suram. Singkat kata, Tuhan mengizinkan terjadinya perubahan dalam rencana Maria dan menggantinya dengan rencana Tuhan yang indah. Apakah yang dialami oleh Maria mungkin juga sedang dialami oleh saudara-saudari sekalian? Mungkin ada di antara saudara-saudari yang sedang bingung dan khawatir seperti Maria. Saudara-saudari mungkin sudah menyusun berbagai rencana, baik dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, ataupun studi. Dan tiba-tiba harus batal dan berubah karena terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Hal ini membuat saudara-saudari bingung, kecewa, bahkan putus asa. Di saat seperti ini, saudara-saudari perlu menyadari dan percaya bahwa rencana Tuhan senantiasa indah bagi setiap kehidupan saudara-saudari. Tidak akan pernah Tuhan merancangkan hal-hal yang buruk bagi umat yang dikasihinya. Hal ini diungkapkan Tuhan di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat ke-11. Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11 demikian. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dari ayat ini, kita dapat melihat ada dua hal yang sangat penting yang berkaitan dengan rencana Tuhan yang indah dan sempurna bagi hidup kita. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Hal ini dapat kita lihat di kalimat pertama, yaitu Yeremia pasal 29 ayat 11 sebagai berikut. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, sehingga Dia mengetahui rancangan yang Dia miliki bagi setiap kita. Jika Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, seharusnya kita tidak perlu khawatir dan takut. Di dalam kedaulatannya, Dia mengetahui dan mengatur segala sesuatu yang terjadi bagi kebaikan kita. Yang kedua adalah kebaikan Tuhan. Tuhan bukan hanya berdaulat atas hidup kita atau memegang kendali atas hidup kita, tetapi Tuhan juga penuh dengan kebaikan. Hal ini dapat kita lihat di kalimat berikutnya dari Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11b. Demikian. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat ini, kebaikan Tuhan ditunjukkan dengan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, serta memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Singkat kata, di dalam kedaulatannya, Tuhan mengatur segala sesuatu supaya kita dapat hidup sejahtera dan memiliki masa depan yang cerah. Jika kita tahu bahwa Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita, maka seharusnya kita tidak perlu takut dan putus asa, melainkan tetap memiliki pengharapan di dalam segala situasi. Hal ini pula yang dapat kita lihat dalam kehidupan Maria. Maria yang percaya dengan rencana Tuhan yang indah, meskipun rencana tersebut tidak sesuai dengan rencana dirinya dan dia tidak memahami sepenuhnya, Maria memutuskan untuk percaya dan tetap menaati rencana Tuhan tersebut. Seperti yang dapat kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 38 sebagai berikut. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sikap Maria terhadap rencana Tuhan yang indah tidaklah sia-sia. Karena ternyata Maria dipakai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, jika saat ini kita sedang menghadapi situasi yang serba tidak menentu, serta menimbulkan kebingungan dan keputusasaan karena berbagai rencana yang kita susun tidak dapat terlaksana, ingatlah selalu bahwa Tuhan belum selesai bekerja di dalam hidup kita. Dia punya rencana yang senantiasa indah bagi setiap kita. Di dalam kedaulatan dan kebaikan Tuhan, Dia mengatur segala sesuatu bagi kebaikan kita, dan rencananya yang indah akan digenapi tepat pada waktunya. Jika kita menyadari hal ini, maka saya dan saudara-saudari tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran dan keputusasaan, melainkan di dalam pengharapan. Alasan yang kedua, mengapa kehadiran Yesus membawa pengharapan adalah karena kehadiran Yesus menunjukkan janji Tuhan yang bersifat pasti. Saya ulangi, alasan yang kedua adalah karena kehadiran Yesus menunjukkan janji Tuhan yang bersifat pasti. Jika manusia mudah berjanji tetapi sulit menepati, tidaklah demikian dengan Tuhan. Jika Tuhan berjanji, maka Dia pasti akan menepatinya. Jika janji manusia suka berubah-ubah, hari ini menjanjikan A, besok B, minggu depan C, maka janji Tuhan bersifat pasti tidak berubah-ubah. Jika manusia dapat lupa atau mungkin pura-pura lupa dengan apa yang dijanjikannya, maka Tuhan senantiasa mengingat janjinya bagi setiap kita. Janji Tuhan yang bersifat pasti inilah yang memberikan kita pengharapan meskipun kita sedang mengalami keterpurukan dan mulai putus asa.
Kepastian janji Tuhan ditunjukkan di dalam kehadiran Yesus di dunia yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ke 6. Nubuatan tersebut disampaikan ulang meskipun tidak sama persis oleh malaikat Gabriel seperti yang tercatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33 sebagai berikut. Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Singkat kata, kehadiran Yesus ke dunia 2000 tahun yang lampau membuktikan bahwa janji Tuhan bersifat pasti. Dan karena janji Tuhan bersifat pasti dan tidak berubah-ubah dan akan digenapi, maka kita dapat terus hidup di dalam pengharapan, terlepas dari kondisi yang sedang kita alami. Jadi janji Tuhan yang bersifat pasti itulah yang membangkitkan pengharapan di dalam diri kita di tengah mengalami keterpurukan dan di saat putus asa akan masa depan. Di tahun 1981, seorang jutawan asal Amerika Serikat yang bernama Eugene Land sangat mengubah kehidupan siswa kelas 6 di East Harlem. East Harlem adalah daerah di kota New York, Amerika Serikat, di mana banyak anak remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan tingkat kelulusan SMA-nya sangat rendah. Pada saat itu, Eugene diminta untuk berbicara di depan kelas yang terdiri dari 59 siswa kelas 6. Apa yang bisa dia katakan untuk menginspirasi para siswa ini yang sebagian besar akan putus sekolah? Eugene bertanya-tanya, bagaimana dia bisa mendapatkan anak-anak yang didominasi oleh orang-orang kulit hitam dan Puerto Rico ini untuk melihat dan mendengarkan dirinya berbicara. Sambil menghapus catatannya, Eugene memutuskan untuk berbicara kepada mereka dari hatinya. Eugene dalam akhir nasihatnya kepada anak-anak ini berkata, tetaplah di sekolah dan aku akan membantu kalian membayar uang sekolah untuk kalian semua. Pada saat itu, kehidupan para siswa ini berubah. Karena untuk pertama kalinya, mereka memiliki harapan. Seorang siswa berkata, saya memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Sesuatu yang menunggu saya. Itu adalah perasaan yang sangat luar biasa. Dampak dari janji Eugene tersebut mengakibatkan hampir 90% dari anak-anak tersebut melanjutkan ke sekolah menengah atas, bahkan kuliah. Jika janji manusia yang terbatas dapat membangkitkan harapan di tengah mereka yang berada dalam putus asa, apalagi janji Tuhan yang bersifat pasti. Dia adalah pribadi yang kasih dan kesetiaannya tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Apapun yang dia janjikan, dia mau dan mampu menggenapinya. Untuk itulah pentingnya setiap kita berpegang teguh kepada janjinya yang akan membangkitkan pengharapan di dalam diri kita. Kita tidak dapat memungkiri bahwa berita-berita negatif ataupun yang menakutkan yang beredar di sekitar kita kadangkala membuat kita takut dan juga meragukan janji Tuhan. Disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk terus mengulang dan mengisi pikiran kita dengan janji Tuhan yang menguatkan iman kita. Oleh karena itu, mari kita isi hari-hari ke depan, baik mengakhiri tahun 2021 dan memulai tahun 2022 dengan melakukan ibadah harian secara teratur. Dengan mengikuti ibadah harian tersebut, pagi, siang, dan malam, maka berarti kita mengisi hati dan pikiran kita dengan janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Sebagai akibat, iman kita akan semakin teguh dan kita semakin percaya dengan janjinya. Sehingga berita-berita negatif yang beredar di sekitar kita tidak akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Alasan yang ketiga adalah kehadiran Yesus
menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Saya ulangi, alasan yang ketiga adalah karena kehadiran Yesus menunjukkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup diandalkan untuk menolong kita karena Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas, maka kita tidak perlu merasa takut, apalagi putus asa. Namun kita tetap dapat memiliki pengharapan dalam hidup kita. Ketakutan dan keputusasaan muncul di saat kita menghadapi situasi di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan atau pertolongan dari pribadi yang lain yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Serumit apapun masalah kita, seberat apapun beban pergumulan kita, Tuhan dengan kuasa yang tak terbatas dapat kita andalkan untuk menolong kita. Kehadiran Yesus 2000 tahun yang lampau menunjukkan bahwa kita dapat mengandalkan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 37. Lukas pasal yang pertama ayat 34 sampai 37. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin dia bisa mengandung padahal belum menikah dan hidup sebagai suami istri dengan Yusuf? Malaikat pun menjawab bahwa kehadiran Yesus di dunia bukan melalui proses biasa, melainkan melalui mujizat yang dilakukan Allah. Hal yang sama juga dialami oleh Elisabet, saudara dari Maria yang mandul. Bukan hanya mandul, Zakaria, suami dari Elisabet, dan juga Elisabet sendiri sudah berusia lanjut, seperti yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-18. Apa yang tidak dapat dilakukan manusia terhadap Maria dan Elisabet, ternyata Tuhan mampu melakukannya. Ayat yang ke-37 menyimpulkan semuanya. Demikian ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu besarnya kuasa Allah sehingga tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang di saat kita mengalami keterpurukan ataupun persoalan yang berat, ada kalanya kita merasa Tuhan pun nampaknya tidak bisa menolong diri kita. Jika saudara-saudari sedang mengalami masa-masa sulit dan tantangan yang begitu berat, janganlah putus asa dan menyerah. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Dia, pribadi yang lebih dari mampu untuk menolong kita. Sebesar apapun masalah kita, seberat apapun beban pergumulan kita, seburuk apapun kondisi kita saat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu memulihkan keluarga kita. Dia mampu memulihkan pekerjaan kita. Dia mampu memulihkan bisnis kita. Bahkan dia mampu memulihkan hidup kita yang sedang terpuruk. Salah satu program televisi dari BBC Inggris yang menarik perhatian saya adalah Repair Shop atau toko perbaikan. Tayangan dalam bentuk reality show tersebut mengisahkan sekelompok orang yang memiliki berbagai kemampuan yang berbeda di dalam memperbaiki barang-barang yang rusak. Orang-orang biasanya membawa barang pusaka mereka yang sudah rusak, lapuk, dan hampir hancur untuk diperbaiki oleh mereka. Mereka sering menceritakan kisah yang sangat mengharukan.
Mengapa barang-barang yang dibawa untuk diperbaiki tersebut sangatlah penting dan berarti bagi mereka? Yaitu karena hubungannya dengan orang yang mereka cintai. Melalui tayangan tersebut, kita dapat menyaksikan keterampilan yang luar biasa dari para ahli perbaikan. Mereka memiliki kemampuan dalam berbagai bidang, antara lain pengerjaan kayu dan logam, pekerjaan mekanik, pekerjaan furnitur, dan alat-alat musik. Mereka mampu mengerjakan apa yang nampak sulit seperti sulap. Sedangkan orang-orang seperti kita yang kemampuannya terbatas di dalam memperbaiki, ya paling bisa hanya sekedar memoles kerusakan tersebut atau bahkan membuat tambah rusak. Namun mereka mampu mendekonstruksi atau membongkar dan kemudian merekonstruksi atau memasang kembali barang-barang yang rusak, serta sanggup mengembalikan kejayaan barang-barang yang telah lama hilang dari benda-benda yang berharga tersebut. Lalu kita dapat menyaksikan berbagai perasaan pemilik barang-barang yang diperbaiki dengan mengungkapkan rasa terima kasih, pujian, dan seringkali menunjukkan kegembiraan mereka, serta meneteskan air mata mereka ketika barang-barang yang memiliki kenangan yang indah tersebut dan berharga tersebut berhasil dipulihkan. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang memiliki barang yang rusak dan tidak dapat diperbaiki oleh diri mereka sendiri membawa barang-barang tersebut dan menyerahkannya kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki barang-barang mereka. Dan ketika mereka melakukan itu, barang-barang yang rusak akhirnya berhasil diperbaiki dan dipulihkan. Bukankah hal yang sama perlu kita lakukan di saat kita tidak berdaya? Karena begitu beratnya persoalan dan kita tidak mampu mengatasinya. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala persoalan kita kepadanya. Dia, pribadi dengan kuasa yang tak terbatas, mampu memulihkan hidup kita. Oleh karena itu, untuk mengakhiri tahun 2021 ini dan memasuki tahun 2022, kita tidak perlu merasa takut dan khawatir. Karena kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang kuasanya tidak terbatas. Tanpa terasa, kita akan mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Memang banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Dan mungkin saat ini ada di antara saudara-saudari yang sedang mengalami keterpurukan, baik dalam hal keluarga, bisnis, pekerjaan, studi, ataupun kehidupan pribadi saudara-saudari. Sehingga saudara-saudari merasa putus asa. Namun ingatlah, kehadiran Kristus di dunia membawa pengharapan bagi saudara-saudari. Kehadiran Yesus yang menunjukkan rencana yang sempurna dan indah bagi saudara-saudari. Kehadirannya yang membuktikan janjinya yang pasti bagi hidup saudara-saudari. Kehadirannya yang menunjukkan kuasanya yang tak terbatas bagi hidup saudara-saudari. Tiada yang mustahil bagi dia. Sehingga dalam keadaan sesulit dan seburuk apapun, kita masih bisa terus memiliki pengharapan. Pengharapan kita bukan pada manusia ataupun situasi di sekitar kita, melainkan berdasarkan rencana, janji, dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudari untuk mengisi sisa waktu di tahun 2021 dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan menghadiri ibadah syukur akhir tahun yang akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2021. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur terhadap rencana, janji, dan kuasa Tuhan yang boleh kita alami di sepanjang tahun 2021. Serta mengharapkan rencana, janji, dan kuasa Tuhan yang lebih indah lagi untuk dapat kita alami di tahun yang akan datang. Dengan demikian, kita akan menyongsong tahun 2022 bukan dengan ketakutan dan keputusasaan, melainkan dengan rasa optimis dan penuh pengharapan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena rencana, janji, dan kuasa-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengalami hal-hal baik itu suka maupun duka, dan Engkau setia menyertai kehidupan kami dalam segala situasi. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu 2000 tahun yang lampau membawa bukan hanya damai, kasih, sukacita, tetapi juga pengharapan bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan terpuruk dan putus asa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini, yang sedang menghadapi beban pergumulan yang berat, yang sedang dalam keadaan terpuruk dan putus asa. Oh Tuhan yang tolong, Tuhan yang mengangkat setiap beban pergumulan yang berat itu. Tuhan yang menghadirkan mujizat, memberikan jalan keluar. Karena bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kiranya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu saat ini juga. Hamba berdoa yang Tuhan, kiranya setiap rencana, setiap janji, setiap kuasa Tuhan begitu luar biasa boleh dialami jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini. Sehingga mereka senantiasa terus berpengharapan dalam segala situasi dan akan memasuki tahun 2022 dengan penuh pengharapan, bukan dengan khawatir dan keputusasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, sumber pengharapan kami telah berdoa. Amin. Kau merangkai jagat raya, terbingkai indah di semesta. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karya-Mu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta.
Marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening di bawah ini. Marilah kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah pemberian kami ini Tuhan untuk memberkati pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. The herald angels sing, glory to the newborn King. His honor and mercy, my God and sinners reconciled. Joyful all nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Di surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memalukan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Marilah kita mengakhiri ibadah hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah para pengusaha, diberkatilah ibu rumah tangga dan para pelajar. Apapun yang engkau kerjakan pasti Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.